Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video ini Jokastoy mau ngebahas tentang rencana sebenarnya Marvel Studios itu menampilkan logam adamantium di film Captain America Brave New World. Jadi ini kita sudah tahu dan sudah nonton kemarin di bioskop. Film Captain America Brave New World ini menampilkan salah satu konfliknya ialah elemen sumber daya research yang muncul dari bangkai Celestial Tiamut, yaitu adamantium. Semua orang udah banyak teori liar banget ya mengenai adamantium ini dan koneksinya dengan Wolverine, Mutant maupun X-Men. Tapi ternyata di film aslinya ini tuh kayak cuma pajangan aja ya teman-teman, cuma jadi marketing aja dan bahkan gak fokus menampilkan tentang si adamantium itu. Gak ada yang tahu juga bagaimana cara negara-negara yang memperebutkan Pulau Celestial Tiamut itu bisa menambang adamantium dan masuk ke dalam Pulau Celestial Tiamut tuh ya udah nggak ada penjelasannya sama sekali dan tidak ada rinci menampilkan bagaimana cara mereka menambang elemen adamantium itu. Jadi aduh nggak jelas banget ya teman-teman. Jadi kita akan bahas itu ya, rencana Marvel tuh sebenarnya apa untuk adamantium ini dan bagaimana draft asli cerita Captain America Brave New World. Dan sedikit nih sejarah singkat terciptanya adamantium di semesta Marvel. Oke, langsung aja kita bahas. Jangan lupa untuk join grup Telegram Jokastoy dan follow juga ya akun TikTok aku sama Instagram guys. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Jadi adamantium itu adalah salah satu logam paling ikonik dalam dunia Marvel Comic. Terkenal sebagai material yang membentuk kerangka dan cakar Wolverine atau Logan guys. Di film Captain America Brave New World, adamantium menjadi konflik utama di mana pihak pemerintah di seluruh dunia, khususnya Amerika Serikat dan Jepang, bersama-sama memperebutkan kepemilikan Pulau Celestial Tiamut. Mereka mendapatkan material mentah elemen adamantium di dalam tubuh Celestial Tiamut. Pemimpin dunia menamakan bangkai Celestial Tiamut sebagai Celestial Island. Bahan adamantium ini lebih keras dari vibranium dan sangat versatile gitu ya teman-teman. Adamantium pertama kali diperkenalkan dalam komik Avengers isu 66 tahun 1969. Jadi udah lama banget sih. Dalam cerita ini, adamantium dikembangkan oleh seorang ilmuwan jenius bernama Dr. Myron McClain yang bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat. McClain pertama kali menemukan bahan ini secara tidak sengaja saat mencoba menciptakan paduan logam baru untuk pemerintah selama Perang Dunia Kedua. Ia bereksperimen dengan berbagai logam termasuk vibranium yang berasal dari Wakanda dengan harapan dapat menciptakan bahan baja yang lebih kuat lagi. Suatu malam, saat Dr. McClain meninggalkan eksperimennya tanpa pengawasan, terjadi reaksi misterius yang menyebabkan bahan-bahan dalam campuran tersebut menyatu secara permanen menghasilkan logam yang luar biasa kuat. Itu dia tadi adamantium. Jadi secara nggak sengaja terciptanya. Namun ia tidak dapat mereplika proses ini. Hasil dari eksperimen ini terciptanya perisai dari vibranium pertama dan adamantium itu Captain America. Bertahun-tahun kemudian Dr. McClain terus bereksperimen hingga akhirnya berhasil menciptakan adamantium sesuai dengan apa yang terjadi sebelumnya. Sebuah logam yang hampir tidak bisa dihancurkan dan memiliki sifat yang lebih kuat daripada perisai Captain America dari vibranium dan campuran sedikit adamantium itu ya. Itu di versi komik ya teman-teman. Jadi ada perbedaan lah dengan versi film atau MCU. Di dunia nyata elemen adamantium itu nggak ada teman-teman, karena sifatnya ini merupakan elemen sejenis besi padat yang bisa menyatu dengan tulang dan yang bisa menahan bonding antara adamantium dan tulang ini hanyalah Wolverine ya, dan beberapa eksperimen cakar Wolverine lainnya. Di MCU, adamantium tercipta dari Pulau Celestial Tiamut. Di semesta X-Men Fox Universe, filmnya Logan, filmnya X-Men, William Stryker dan tim pengembangan Weapon X yang mengembangkan dan menciptakan adamantium dan menyuntikkannya ke badan daripada Wolverine atau Logan. Nah, kalau versi komik malah metalurgis yang aku ceritakan tadi, Dr. Myron McClain yang menciptakannya selama Perang Dunia Kedua. Jadi ada 3 versi penciptaan adamantium yang berbeda-beda ya di semesta cerita Marvel. Kalian lebih prefer yang mana nih guys? Salah satu penggunaan adamantium yang paling terkenal adalah proyek Weapon X. Pasti udah tahu semua ya, Weapon X pernah muncul di film X-Men juga. Pertama kali Weapon X terjadi pada Marvel Comic Presents isu 72 tahun 1991, di mana Logan atau Wolverine menjadi subjek percobaan dan kerangka tulangnya itu dilapisi dengan adamantium dan disuntikkan guys.
Wow, proses ini dilakukan oleh Dr. Abraham Cornelius dan Coral Hines di bawah pengawasan Profesor Andre Thornton. Itu versi komik. Kalau versi film kan oleh William Stryker. Adamantium pun dilelehkan dan dimasukkan ke dalam tubuh Logan memperkuat tulangnya tanpa membunuhnya. Karena kan si Logan ada healing factor untuk penyembuhan, menjadikan Wolverine menjadi mutan dengan cakar adamantium terhebat. Selain Wolverine yang pernah disuntikkan adamantium ada Lady Deathstrike dan anaknya Logan X-23 Laura Kinney. Di versi semesta Marvel, sejarah adamantium ini sangat luas sekali. Digunakan sebagai senjata dan teknologi Marvel, sebagai tubuh pelapis robot AI jahat Ultron, dan dibuat menjadi armor, baju besi zirah untuk para hero dan para mutant. Banyak sekali teman-teman kita yang selalu bertanya siapa yang lebih kuat, adamantium atau vibranium. Sebenarnya kalau kita melihat sekilas tentu lebih kuat adamantium ya teman-teman. Tetapi vibranium itu kan bisa menyerap kekuatan kalau di MCU. Nah jadi itu adalah salah satu keunggulannya si vibranium. Sedangkan adamantium nggak semua orang bisa mendapatkannya maupun menggunakan teknologi itu. Tetapi tetap lebih kuat adamantium daripada vibranium. Walaupun efeknya terhadap tubuh manusia ini sangat berat dan terlalu beracun, hanya Logan yang bisa menahan suntikan adamantium. Jadi apa sih rencananya Marvel sebenarnya untuk adamantium? Sebenarnya di draft asli dari Captain America Brave New World itu adamantium mau dikoneksikan dengan proyek Weapon X, yaitu proyeknya si Logan Wolverine ya teman-teman. Tetapi langsung di-cut, langsung dipotong cerita tersebut guys, karena mungkin Marvel belum mau memperkenalkan para mutant di sini. Di MCU, walaupun vibranium diperkenalkan terlebih dahulu, tetapi sebenarnya harusnya Captain America Brave New World memperkenalkan proyek Weapon X. Walaupun bentuk dari adamantium di Captain America Brave New World itu masih sangat mentah, jadi belum diolah gitu ya teman-teman. Harusnya adamantium di MCU itu bisa menjadi sumber daya tandingan vibranium. Juga bisa sih untuk menghubungkan langsung ke mitologi celestial dan kosmik, di mana nanti orang-orang di bumi, terkhususnya para Avengers, akan belajar tentang teknologi dari para celestial ini yang berasal dari dunia luar angkasa, cosmic gods, yang memiliki banyak teknologi dan sumber dari bahan terbarukan seperti adamantium itu. Makanya Tiamut itu memiliki sumber daya adamantium ya, setelah ia dirubah Eternals Cersei menjadi batu atau marble. Dan harusnya adanya adamantium di MCU itu bisa membuka jalan pengetahuan ke Weapon X dan Wolverine, tetapi di-cut oleh Marvel. Dan adamantium ini digunakan oleh MCU di film itu kayak nambahin sedikit dinamika geopolitik dan konflik global antar para negara yang memperebutkan keberadaan Celestial Tiamut yang muncul atau emerge dari Samudra Indiana Ocean, menyebabkan konflik global yang menjadi inti cerita di Captain America Brave New World. Ya sayang banget ya teman-teman, gak ditunjukin tuh gimana orang-orang kok bisa masuk ke kepala dan badan Celestial Tiamut, dan gimana cara mereka menambang material langka di tubuh Celestial itu adamantium. Sayang banget gak dilihatkan. Jadi bagus banget sebenarnya skenario awal Captain America Brave New World ini kalau memang fokusnya ke Celestial Tiamut dan adamantium. Tetapi ini memang fokusnya lebih ke Red Hulk-nya atau Presiden Thaddeus Ross. Bahkan fokusnya kulihat sih kalau nonton di film gak terlalu ke Sam Wilson ya sebagai the next Captain America. Jadi bisa aja sih skenario awal MCU itu mengembangkan Celestial Tiamut sebagai sumber logam alien yang belum diketahui, perebutan adamantium, konflik geopolitik, the leader atau program super soldier adamantium juga bisa nih digunakan sebagai salah satu konfliknya juga. Tapi kan itu cuma proyeksi aku aja ya teman-teman. Jadi kemungkinan aja adanya adamantium di dalam tubuh Celestial Tiamut itu digunakan Marvel untuk para manusia-manusia bumi ini belajar bahwa ada cosmic gods di luar sana. Ada ras celestial yang lebih ancient dan lebih kuno dengan teknologi yang lebih maju dan advance lagi daripada orang-orang planet bumi maupun planet-planet lain sekelas Thor, Asgard, dan yang lainnya ialah para celestial. Jadi memang seperti itu ya nasibnya adamantium di film, cuma jadi pajangan, cuma jadi marketing aja biar orang banyak yang nonton. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya sedikit informasi dari aku. Semoga bisa menghibur kalian semua tentang peran adamantium sebenarnya di film Captain America Brave New World ini yang masih sedikit banget di-tease dan benar-benar nggak dikulik ya. Jadi cuma di awal aja dijelasin, itu pun singkat banget. Semoga bisa menambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.